Sudah nggak ada beras lagi. Alvin! Alvin! Aduh Alvin, kau mau istri nggak? Kenapa? Sudah nggak akur dengan istrimu? Apa yang kau bilang? Pemerintah yang membagi-bagikan istri. Bagi yang belum 50 tahun, asalkan bergabung tentara, bisa dapat istri. Apa? Aduh. Bagus sekali. Aku terselamatkan. Sistem. Sistem nikah jadi kuat lagi melayani Anda. Tuan Alvin, kekuatan tempur 0,1. Pasangan gak ada, bakat gak ada. Sisa umur 1 tahun, keturunan gak ada. Benar sekali. Aku ini seorang penjelajah waktu. Waktu aku baru tiba di dunia ini, aku pikir aku bisa andalkan sistem untuk menjadi penguasa. Tapi tempat aku berada ini masih sangat kacau. Api perang memutus jalur perdagangan. Wabah dan kelaparan merajalela. Bahkan untuk makan pun susah. Umur juga tersisa 1 tahun. Tapi untungnya, pemerintah akan kasih aku istri. Akhirnya aku dapat kesempatan. Tapi entah, dengan menikah, bisa tambah umur atau enggak. Alvin, kenapa kau nangis? Aduh, aku tahu. Risiko kematian jadi tentara sangat tinggi. Tapi tahun ini umurmu sudah 49 tahun. Rasanya sudah cukup hidup kan? Bukankah sudah waktunya pertimbangkan soal meneruskan garis keturunan? Lagi pula kalau tunggu sampai tahun depan baru daftar tentara, mereka pun gak akan kasih istri lagi. Sekarang pemerintah kasih istri, juga dikasih jatah makan selama sebulan. Ayo cepatlah. Di rumah sudah gak ada beras kan? Aku ini karena terharu. Di mana istrinya? Cepat bawa aku ke sana. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Orang pemerintah yang bagi istri sudah datang. Ayo semuanya tegakkan punggung kalian, cepat. Kenapa semuanya kurus kering begini? Padahal aku mau cari istri bantuin kerja rumah. Tutup mulutmu itu. Bisa teruskan keturunan saja sudah bagus. Kau masih pilih-pilih. Miki. Di luar panggil aku kepala desa. Miki, dari mana asal semua gadis ini? Aku benar-benar menyerah padamu. Aku kasih tahu ya. Mereka ini semuanya keluarga perempuan dari pasukan musuh. Dan ada juga narapidana, serta wanita baik-baik yang jadi budak. Nanti pilihlah yang bertubuh besar dan kuat. Mereka itu bisa angkat cangkul dan melahirkan anak. Coba lihat beberapa yang itu. Cuma cantik tapi nggak berguna. Semuanya berlutut. Mana kepala desanya? Aku kepala desanya. Pak, Anda sudah bekerja keras. Kami menyiapkan teh untuk Anda. Sudahlah. Cepat pilih. Iya. Desa kalian ini yang terakhir. Aku kasih tahu, kalau melewati batas waktu, awas saja kalian. Bapak jangan marah-marah, jangan marah, tenang saja. Akan aku urus. Cepat. Para pemuda desa Lianan, nanti aku hitung sampai 3. Kalian mulai rebutan ya. Baiklah. 1, 2. Itu punyaku. Awas, itu punyaku. Alvin, Punyaku. Itu punyaku. Awas. Itu punyaku. Yang itu punyaku. Punyaku. Awas. Punyaku. Ini punyaku. Aduh, lihat dulu. Ini punyaku. Das
Dasar orang aja. Nggak tahu hormati orang tua ya. Ini punya aku. Awas sana. Kakak, Minggir. kumohon. Pilihlah salah satu dari kami bertiga. Pergi sana. Gadis yang cantik tapi gak berguna. Untuk apa aku bawa pulang? Untuk habisin makanan? Nyahlah. Kasela, Kasela. Aku kasih tahu kalian. Cepat pilih. Siapapun yang bertele-tele semuanya kirim ke barak militer. Alvin, cepatlah. Lihat yang usia muda itu masih punya tenaga. Cepatlah. Ayo cepat. Omong kosong. Apa aku bisa jalan cepat? Nanti kau kehabisan. Kasela, orang ini sudah tua begini. Apa yakin dia bisa masuk militer? Apa dia bisa pulang hidup-hidup? Kasela, aku nggak mau. Lisa, kalau bapak ini pilih kau patuhi saja. Kalau kau terpilih, seenggaknya masih bisa hidup. Kalau nggak terpilih, beneran bakal hidup sengsara. Pak Tua, kenapa kau bertele-tele? Aku mau tanya Bapak. Kalau cuma pilih salah satu dari mereka, apa sisanya akan jadi pelacur militer? Benar. Lalu apa maumu? Aku mau menikahi ketiga nona ini sekaligus. Menikahi ketiga nona ini sekaligus. Hei, kakek Alvin, kau sudah tua renta. Apa kau sanggup? Ya, benar. Jangan sampai nanti nggak bisa apa-apa. Cuma bisa mengeluarkan air liur saja. Hei, kau ini, apa kau sudah gila? Apa yang kubilang tadi? Mohon Bapak izinkan. Pak Tua, seleramu besar juga ya. Coba kutanya, berapa petak ladangmu? Apa cukup untuk menghidupi ketiga istrimu? 0,2 hektar. Cuma 0,2 hektar. Cuma segini tanahnya. Apa bisa menghidupi kalian berempat? Kau beneran mau bawa mereka pergi? Beneran. Kak, karena dia mau, bagusan kasih aja. Tanpa beberapa beban ini, kita bisa hemat banyak makanan setiap hari. Baiklah, bawa mereka pergi. Oh iya, ambilkan juga jatah makanannya. Terima kasih banyak, Pak. Ingat, sebulan lagi lapor ke kantor kabupaten. Yang terlambat, kepalanya akan dipenggal. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Ayo, kembali ke pemerintah buat lapor. Kenapa kau nggak dengarkan aku? Nggak apa-apa kau cari istri lemah. Tapi kau langsung pilih 3. Miki, dengarkan aku. Masih ada 1 bulan sebelum aku dibawa ke barak militer. 1 istri 1 jatah makanan. Berarti kalau 3 istri 3 jatah makanan. Dengan gitu kan, aku bisa pakai waktu ini buat nguatin tubuhku. Bukankah dengan gitu, aku bisa kembali dari militer. Selain itu, kalau ada 3 istri, urusan meneruskan garis keturunan kemungkinannya jadi lebih besar kan? Yang terpenting itu, menikah bisa bikin aku lebih kuat. Jadi kalau menikahi lebih banyak istri, bukannya aku nggak terkalahkan. Zaman macam apa ini? Katanya 1 istri dapat jatah 1 bulan. Dengan makanan sedikit ini, bisa kalian makan berapa hari? Sudahlah, karena kau sudah pilih, bawa saja mereka semua pergi. Tapi kau harus hati-hati. Tubuhmu ini nggak kayak anak muda lagi. Jangan sampai ketiga wanita ini merusak tubuhmu. Tenang saja, aku tahu batasanku. Tahu batasan apa? Istri-istriku, ayo pulang bersamaku. Istriku,
Silahkan masuk. Bapak nggak usah seformal itu. Anda penyelamat kami bertiga bersaudari. Ah, kalian bersaudari kandung. Aku Sela Lanita. Ini adik keduaku Yesi Lanita. Ini adik ketigaku Lisa Lanita. Ah, jadi Sela, Yesi, dan Lisa. Suamiku. Ah, baiklah. Sayang, kakak, gimana kalau kita masuk dan ngobrol sambil duduk? Ah, baiklah. Ayo cepat. Ayo silakan masuk. Cepat. Cepat. Masuk. Maafkan aku. Kemarin aku sibuk tanam jagung, jadi nggak sempat beres-beres. Kalian siapkan makan siang dulu. Nanti biar aku yang bereskan ini. Alvin, nggak usah buat ini. Kau istirahat saja. Yesi, Lisa, kalian bereskan kamar. Aku akan masak. Sela, sungguh punya wibawa istri pertama. Jangan bercanda, Alvin. Yesi. Terima kasih kerja kerasmu. Terima kasih, Alvin. Lisa, sekarang giliranmu. Kak Sela ada di dapur. Ayo kita bantu. Masih lari? Nanti malam, para nona muda ini nggak bisa kabur lagi. Kak Sela? Kak Sela, kenapa kalian nggak temani Alvin dan malah keluar? Shh. Tadi aku intip gentong beras. Di dalamnya nggak ada beras sama sekali. Menurutmu, kalau makanan dari pemerintah sudah habis, gimana kita bisa hidup? Gimana kalau kita kabur saja? Di zaman yang kacau ini, kita bisa lari kemana? Lagi pula, Alvin sudah pilih kita. Kita bisa hidup sehari lebih lama, itu sudah keberuntungan. Aku lihat di kamar Alvin ada banyak buku. Dia juga nggak kayak orang lain yang kasar pada kita. Mungkin dia orang terpelajar. Kalau kita pergi dari sini dan ditangkap orang lain, mungkin akan lebih buruk dari sekarang. Kak Yesi, kalau Kak Sela tinggal, aku juga akan tinggal. Aduh, kalau gitu, sudahlah. Kalau kalian semua nggak pergi, apa gunanya aku pergi sendirian? Sudahlah, hadapi saja apa yang ada. Baiklah, nanti kalau kau nggak kenyang, akan kukasih jatahku untukmu. Semuanya untukmu. Sudahlah. Yesi, nanti sesudah makan, kau ambil beberapa ember air. Malam ini, aku yang akan melayani Alvin. Alvin, silakan makan. Kenapa kalian cuma berdiri? Duduklah, ayo makan sama-sama. Alvin, menurut aturan, setelah kau selesai makan baru kami bisa makan. Duduk. Ini... Duduklah. Duduk. Di keluarga kita, gak ada istilah pria lebih terhormat dari wanita. Semua orang setara. Ingatlah, selama aku masih punya makanan, kalian juga pasti akan makan. Cepat makan. Pelan-pelan saja, nggak ada yang rebutan. Oh ya,
Kalian ini nona dari keluarga terpandang. Kenapa bisa jadi budak? Awalnya ayah kami, pejabat sipil tingkat 5 di istana, karena menyinggung pejabat berkuasa, beliau masuk penjara dan dieksekusi. Anggota keluarga wanita dijadikan budak. Menyinggung siapa? Perdana Menteri. Alvin, Perdana Menteri? kau tenang saja. Kami nggak akan bicara sembarangan di luar. Kalau musuh datang mencari, kami nggak akan menyusahkanmu. Enggak apa-apa. Aku sudah kenyang. Kalau begitu, biar kami yang bereskan di sini. Kau pergi istirahat. Nanti kalau air mandinya sudah siap, kami akan panggil. Alvin, Alvin. Iya sih. Untuk apa kau cari aku? Alvin, Kak Sela bilang airnya sudah mendidih dan suruh aku untuk panggil kau. Kenapa nggak dia sendiri yang panggil aku? Ayo. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Alvin, masuklah. Alvin, gimana kalau kau masuk sendiri saja? Apa maksudnya? Alvin, sudah lama nggak mandi kan? Sini, biar ku gosok punggungmu. Alvin, apa suhu airnya pas? Pas. Pas. Ku pijit sedikit ya. Selamat kepada Tuan telah dapat pasangan, Sela. Punya niat tapi nggak punya daya. Tapi tadi malam kayaknya sistemnya beraksi. Sistem. Tuan Alvin, pasangan Sela, kekuatan tempur 0,1 plus 1, bakat kemampuan cari harta 30 meter, umur 50 plus 5, keturunan nggak ada. Selamat kepada Tuan, berhasil dapat pasangan pertama, kekuatan tempur bertambah 1, umur bertambah 5, bakat istimewa mencari harta karun. Aku jadi kembali muda. Selain itu, kekuatan tempur bertambah 1. Kekuatan tempur pria dewasa itu 1. Sedangkan kekuatan tempurku 1,1. Bukankah itu berarti kekuatanku sedikit lebih hebat dari pria dewasa? Entah apakah kekuatan tempur di bidang itu juga akan... Sela? Sela? Alvin, apa kau lapar? Biar ku masakan. Hah! Alvin, kenapa kau jadi lebih muda? Itu gak penting. Sela, kemarin kondisiku sudah gak baik. Hari ini biarkan kau rasakan kekuatan tempurku yang baru.
Puas. Alvin, kenapa kau jadi lebih muda? Di mana Kak Sela? Kenapa kau sendirian? Sela masih istirahat di dalam. Hari ini jangan ganggu dia dulu ya. Kenapa? 2 hari lagi kau akan tahu. Aku rapikan sebentar, nanti mau keluar. Aku kembali sebelum makan malam. Makan siangku, kasih Sela saja. Kenapa kakek tua ini jadi lebih muda dan juga lebih tampan? Punggungnya bahkan gak bungkuk lagi. Kak Sela, kenapa kau jadi lebih muda? Katanya hal itu bisa bikin awet muda. Mungkinkah beneran ada efek kembali muda? Kau ini... Di rumah cuma tersisa sedikit jagung. Meskipun dimasak jadi sup dengan sayuran liar, itu cuma cukup buat 1 bulan. Nanti kalau istri-istriku hamil waktu aku masuk militer, mereka bisa mati kelaparan. Nggak bisa. Harus aku cari cara. Kayaknya kemarin aku ingat. Sistem kasih cara cari harta dalam 30 meter. Entah itu berguna atau enggak. Sudahlah, coba saja. Sistem, aktifkan cari harta karun. Cari harta karun aktif. Astaga, beneran berguna. Apa itu? Coba aku lihat. Satu tel perak. Hah. Siapa yang sembunyikan uang simpanan di sini? Dengan sekali cangkulanku, dia kehilangan uangnya, keluargaku bisa hidup sebulan lebih lama. Di situ. Tiga koin tembaga. Lumayan juga. Wah, ginseng. Ginseng berusia 30 tahun pula. Bisa ditukar dengan berapa banyak makanan? Astaga, ayam hutan. Bisa kau bawa pulang untuk menyehatkan tubuh istriku. Syukurlah, masih ada 1. Ayo. Ayo pergi. Aduh, astaga. Apa ini? Jangan-jangan ini istri yang jatuh dari langit. Apa marganya juga Lanita? Gimana kau tahu namaku? Mungkin kau juga mata-mata musuh. Mati kau. Aku cuma petani yang kebetulan lewat. Kau ini bahkan gak kasih kesempatan bicara untuk orang. Sudahlah, sudah. Siapa suruh kau ketemu aku yang tampan dan baik hati? Di tempat terpencil kayak gini, nggak mungkin aku biarin kau dimakan serigala, kan? Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Alvin bilang akan kembali sebelum makan malam kan? Matahari sudah terbenam, kenapa belum kembali? Kak Sela, bubur ini sudah dipanaskan 3 kali. Perutku sudah keroncongan.
Tunggu sebentar lagi. Alvin pergi dengan perut lapar untuk carikan kita makanan. Gimana bisa kita makan sendirian? Alvin sudah kembali. Biar aku yang buka pintu. Alvin? Kak Andi, sudah kubilang kan, ada orang bodoh yang menikahi 3 istri cantik. Kulitnya jauh lebih mulus dari yang kita pilih. Siapa kalian? Si cantik, jangan gugup. Kami dari desa Wigo sebelah. Aku dengar suami tua kalian segera masuk peti mati. Jadi kami datang untuk temani kalian ya. Ternyata galak juga, aku suka. Kebetulan ada 3, kita bersaudara, 1 orang 1. Tapi aku mau yang paling galak ini. Kak Andi, aku mau yang paling muda. Aku mau yang itu. Kelihatan dingin. Tipe pemalu kayak gini paling asik untuk diajak main. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan bunuh diri. Oh, Nggak tahu diri ya, hah? Hidup enak gak mau. Malah bersikeras jaga kesetiaan pada tua bangka yang sudah mau mati itu. Teman-teman, biarkan mereka tahu apa itu pria sejati. Ayo, sini. Di zaman kacau ini, orang baik cuma sedikit. Takdirmu beruntung banget. Bisa ketemu aku. Beraninya menyentuh orang-orang. Sudah bosan hidup ya? Ayo. hentikan ngelawan. Lepaskan mereka. Astaga, Pak Tua. Sesudah lihat kami, kenapa nggak lari? Dengan tulang tuamu ini, sekali tampar saja. Pak Tua sialan, beraninya melukai sahabatku. Pihak lawan masih ada 2 orang. Kekuatan tempurku cuma 1,1. Hanya sedikit lebih kuat dari pria dewasa normal. Selain itu istriku masih ada di tangan mereka. Kalau beneran berkelahi, belum tahu siapa yang akan menang. Harus pakai akal. Saudara desa Lian, ada yang datang bikin onar di desa kita. Aku nggak pernah ketemu kalian di desa Lian. Kalian bukan dari sini. Ini adalah wilayah desa Lian. Percaya nggak? Aku bikin kalian nggak bisa pergi. Kakak, ku dengar orang-orang desa Lian cukup solid. Sebaiknya kita cepat mundur. Pak Tua, awas kau. Desa Wigo nggak akan ampuni kau. Ayo pergi. Masih bengong apa lagi? Ayo cepat pergi. Istriku, kalian nggak apa-apa? Alvin. Untung kau kembali tepat waktu. Kalau enggak, kami... Maafkan aku. Aku pulang terlambat. Bukan salahmu. Kau yang menyelamatkan kami. Alvin, orang yang tergeletak di luar itu... Baru saja kutemukan di jalan. Alvin, kalau kau mau mengambil selir, aku seharusnya nggak boleh komentar. Tapi sisa makanan di rumah nggak banyak lagi. Kuharap kau berpikir ulang. Gadis bodoh. Dia itu seorang jenderal. Dia terluka parah di gunung. Aku kasihan lihat dia, jadi aku tolong dia. Gak usah khawatir. Soal makanan, lihat. Ada ayam. Telur juga ada. Hari ini, pulihkan tubuh kalian baik-baik ya. Alvin, aku nggak pantas makan ini. Seharusnya kau yang makan. Tenang saja, nanti kita akan makan daging setiap hari. Alvin, kau sudah berumur, berburu itu nggak mudah. Sebaiknya kita makan hemat saja. Kenapa? Gak percaya sama suamimu? Aku akan pakai hukum keluarga. Lain kali, aku nggak berani lagi. Aku tahu aku salah. Sudahlah, aku cuma bercanda. Lihat. Oh, uang. Alvin, dari mana kau dapat ini semua? Ini uang yang kupungut di gunung. Hah? Uang yang dipungut?
Stella, kedepannya kuserahkan padamu untuk disimpan. Apa makanan sudah siap? Aku sudah lapar sekali. Sudah siap dari tadi, hanya tunggu kau pulang. Nanti akan kupanaskan buburnya, cuci beberapa telur lalu rebus untuk dimakan. Lisa, Yesi, kalian bantu Alvin untuk bawa orang itu masuk ya. Baik. Alvin, kulihat luka jenderal ini cukup parah. Gimana kalau kita lapor petugas saja? Lebih baik nggak cari masalah. Kita lihat dulu aja. Kalau dia hidup, kita rawat dulu. Kalau mati, cari tempat dan kuburkan. Sayang, aku lihat di keranjang yang kau bawa, selain telur juga ada beberapa tanaman obat. Ada tanaman obat yang punya khasiat kesembuhan. Gimana kalau aku rebus itu dan kasih ke jenderal ini? Jadi Yesi juga ngerti ilmu pengobatan. Dulu Yesi suka sekali pergi ke klinik. Dia belajar dari tabib, jadi kenal banyak tanaman obat. Kalau gitu aku beneran beruntung. Sayang, lantainya terlalu lembab, nggak baik untuk pemulihan luka. Gimana kalau aku angkat dia, biar tidur di ranjang? Nggak bisa. Di rumah cuma ada 2 ranjang. Kalau dia tidur sama kalian, bukannya jadi sempit. Sayang, gimana kalau kita biarkan Lisa tidur bersama jenderal ini? Aku dan Yesi akan tidur denganmu malam ini. Besok aku akan bereskan gudang, lalu pindahkan jenderal ini ke sana. Kebetulan, Yesi juga belum berpengalaman. Aku bisa mengajari dia dari samping. Sela, kau sungguh pengertian. Alvin, Kak Sela, mangkuk belum dibereskan. Biar aku yang bereskan. Sekarang nggak usah, biar Lisa yang bereskan. Hari sudah makin malam, ayo kita urus urusan penting dulu. Ayo, bawa dia juga ke dalam ya. Ayo, Ayo. ayo. Urusan penting lebih utama. Alvin, pelan-pelan. Oh. Aduh, sayang, di sana gatal. Gatal. Bersikaplah lembut padaku. Sayang, jangan begitu dong. Puas. Pasangan tuan bertambah 1, kekuatan tempur bertambah 1, jangkauan cari harta berlipat ganda, umur bertambah 5. Sekarang Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. tenagaku melimpah. Kalau ketemu 3 pria kemarin lagi, aku pasti bisa habisi mereka. Sayang, basuhlah wajahmu. Sela memang paling perhatian. Sayang, kau terlihat jauh lebih muda lagi. Orang yang nggak tahu mungkin akan mengira kau minum ramuan ajaib. Sela, kita bersama-sama setiap hari. Masih ada ramuan ajaib. Oh, iya Alvin. Ginseng yang kau kasih kemarin sudah kukeringkan. Ku dengar kalau makan raja ginseng berhasiat perpanjang umur. Alvin, apa kau merendam dalam arak atau rebus jadi sup ginseng? Ambil setengah untuk direbus jadi sup. Sisakan setengahnya. Baik, aku langsung bikin. Lisa, cium dulu. Aduh Alvin, ini siang bolong. Apa nggak takut dilihat orang? Memangnya kenapa? Kau semalam tidur seranjang dengan jenderal. Bagaimana istirahatmu? Alvin, jangan bicarakan itu lagi. Semalaman aku hampir mati ketakutan. Tadi malam aku meraba, ternyata jenderal sudah nggak bernafas. Tapi detak jantungnya masih ada. Kalau enggak, aku mengira dia sudah mati. Mungkinkah ini ilmu tahan napas yang legendaris itu? Nggak bisa. Aku harus periksa dulu. Kakek tua ini jadi makin muda lagi.
Memang gak ada nafas. Detak jantungnya. Kau buat apa? Tidak, aku cuma mau lihat, bukan, mau dengar apa ada detak jantung. Apa kau akan marah? Aku akan bunuh kau. Kau jangan terlalu pikirkan ya. Kalau kau... Cepat pergi. Baiklah. Pria kurang ajar ini. Sayang, kenapa kau panik gitu? Jangan-jangan kau bikin hal buruk ya? Siang bolong begini mana mungkin bikin hal buruk. Jenderal itu, dia sudah bangun. Galak sekali, makanya aku keluar. Jangan-jangan kau melakukan hal buruk padanya ya? Sudahlah, ini sup ginsengnya sudah matang. Cepat minum. Kebetulan aku haus. Alvin! 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 Alvin, akhirnya kau sadar. Kau bikin aku takut setengah mati. Aku pikir aku yang bikin kau jadi begini. Alvin, kau nggak apa-apa? Tuan makan ginseng liat 30 tahun, kekuatan tempur bertambah 1, umur bertambah 3, konsumsi berulang gak efektif. Tuan Alvin kekuatan tempur 3 setara dengan kekuatan tempur 3 pria dewasa. Pasangan Sela Yesi, bakat cari harta dalam 60 meter, perkiraan umur 63 tahun, keturunan gak ada. Ginseng liar ini ternyata beneran berhasil. Maaf sudah bikin kalian khawatir. Aku bukan cuma gak apa-apa, tapi juga merasa sangat baik. Berapa lama aku pingsan? Sudah seharian penuh. Alvin, apa kau lapar? Akan kubuatkan sup ayam untukmu. Gak usah buru-buru, aku belum lapar. Hari sudah semakin malam. Sudah waktunya kita bikin urusan penting. Urusan penting? Kau, kenapa melihatku seperti itu? Kalau dihitung-hitung, hari ini giliran Lisa. Gimana kalau ketika istriku gak usah ada yang pergi? Jangan, Alisa. Sayang, kau mau lari kemana? Kak Sela, Kak Yesi, kalian jahat sekali. Pria kurang ajar. Tunggu sampai lukaku sembuh. Akan aku kasih kau pelajaran. Istri-istriku, selamat pagi. Alvin, minum tehnya. Selamat pasangan Tuan bertambah 1, kekuatan tempur bertambah 1, umur bertambah 2. Tuan Alvin kekuatan tempur 4. Pasangan Sela, Yesi, Lisa, bakat cari harta dalam 60 meter, perkiraan umur 64, keturunan gak ada. Kali ini ternyata cuma tambah 2 tahun umur. Kayaknya istriku masih kurang. Sekarang kekuatan tempurku setara dengan 4 pria dewasa. Entah seberapa hebatnya. Harus cari tempat untuk coba. Kalian lanjutkan saja. Kak Sela, menurutmu Alvin lagi melakukan apa? Alvin sedang berlatih bela diri ya? Di usianya yang sekarang, nggak akan sakit pinggang kan? Oh. Kayaknya nggak ada perubahan apa-apa. Oh.
Alvin beneran punya kekuatan hebat, bagaikan dewa yang turun dari kahyangan. Sebelumnya, aku khawatir Alvin gak akan selamat di medan perang. Sekarang kayaknya, Alvin pasti akan kembali dengan kemenangan. Cuma saja nggak tahu apa Alvin punya kemauan untuk meraih prestasi dan jabatan. Tentu saja. Sesudah masuk ke barak militer, setidaknya aku harus jadi seorang komandan. Kalau gitu sebelum masuk militer, kau harus bikin satu set peralatan yang pas dan baju zirah yang kokoh. Bukankah di desa katanya di barak akan dibagikan peralatan? Kelihatannya kau nggak tahu. Peralatan yang dibagikan di barak itu barang bekas veteran yang sudah rusak. Benda-benda pelindung nyawa ini lebih aman kalau disiapkan sendiri. Baiklah, aku akan dengarkan Sel. Aku akan langsung pergi siapkan. Ayo dilihat-lihat, ayo. Tempat pedangnya. Sini tempatnya. Ayo, silakan dilihat. Silakan. Silakan. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Ringan sekali. Tuan ini, guruku itu ahli bikin pedang yang terkenal. Maksudmu ini agak meremehkan ya? Ah, ini semua terlalu ringan. Apa ada pedang yang lebih panjang dan lebih berat? Ah, ini masih ringan. Palu besi ini beratnya 50 kg. Seorang pria kekar saja sulit untuk angkat. Ini untuk di medan perang. Baik, Pergilah, ambil pedang yang ada di gudang itu, bawa ke sini. Guru, pedang kita itu beratnya hampir 200 kg. Biasanya 3 pria kekar pun nggak bisa angkat. Dia cuma orang tua. hampir 200 kilo. Iya, Pas sekali dengan kemauanku. Cepat bawa ke sini. baiklah, akan kuambil. Kalau nggak bisa angkat, awas kau. Ayo. Hampir 200 kilo. Turunkan, pelan-pelan. Aduh. Berat sekali. Pedang Mori. Kau kenal benda ini? Aku pernah lihat di buku kuno. Pedang ini bukan barang biasa. Pemiliknya di masa lalu, pastilah seorang jenderal yang terkenal. Sayang sekali, nggak ada lagi yang bisa memakai ini. Pedang yang bagus. Bagus, luar biasa. Pedang ini sungguh cocok dengan Tuan. Berapa harga pedang ini? Seharusnya senjata hebat kayak ini, ratusan tael perak pun masih kurang. Tapi aku nggak mau senjata hebat ini berdebu. Kalau Tuan bersedia membawanya ke medan perang, 5 tael perak aja sebagai harga teman. Terima kasih banyak, Bu. Kalau suatu hari nanti aku ke medan perang, aku pasti akan bikin ia kenyang dengan darah musuh. Kulihat Tuan masih kekurangan baju zirah. Aku punya zirah migro. Meskipun sudah sedikit rusak, bahannya kokoh. Kalau Tuan nggak keberatan, ambil saja sekalian. Zirah Migro. Itu baju zirah yang cuma bisa dipakai oleh jenderal tingkat 5. Meskipun rusak, masih lebih baik dari zirah biasa. Ini sungguh kebaikan besar. Kalau aku kembali, kan ada balasan yang setimpal. Tuan, Silakan Tuan. Ayo masuk Tuan. Ayo Bisnis bersenang-senang. ini beneran Ayo susah. masuk. Sekarang zaman kacau. Bisnis rumah bordil juga nggak bagus. Kalau aku habiskan uang di dalam rumah bordil, apa umur dan kekuatan tempurku juga bisa bertambah? Tuan, ayo silakan Tuan. masuk. Ayo, masuk. Aduh Tuan, masih lelah ya. Ayo masuk untuk istirahat. Ayolah ikut kami. Ayo Tuan. Aku belum putuskan. Ayo. Para gadis, cepat keluar. Ada tamu. Iya, Tuan, kami datang. Tuan. Tuan, mereka semua cantik-cantik. Mereka mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Para gadis, sapa Tuan. Salam, Tuan. Boleh tanya harganya? Nggak mahal. Untuk pegang tangan 100 koin tembaga. Untuk semalaman mulai dari 300 koin tembaga. Minuman dihitung terpisah. Gak sampai 1 tel perak.
Aku pilih yang 300 koin tembaga. Terima kasih, Tuan. Tuan, lihatlah gadis-gadis kami. Mana yang Anda sukai? Pilih aja, Tuan. Pilih saja, ya. Dia saja. Desi ya? Ayo sini. Cepat antar Tuan ke kamar untuk istirahat. Tuan, silahkan ikut denganku. Tuan, tunggu sebentar. Aku mau bilang sesuatu. Hah? Tuan, silahkan duduk dulu. Di sini ada kepercayaan. Kalau lihat darah, itu pertanda sial. Nanti kalau ada darah keperawanan, kuharap Anda nggak anggap sial. Jadi maksudmu kau masih perawan? Bagus. Luar biasa sekali. Sistem gak bereaksi sama sekali. Apa harus menikah secara sah baru dihitung? Tuan, waktunya masih ada. Kenapa Anda nggak mau lanjut? Aku masih ada urusan. Tuan, tunggu sebentar. Nona, apa maksudmu? Aku dijual ke sini. Aku nggak mau lagi jalani kehidupan kayak gini. Kalau Tuan nggak keberatan, tebuslah aku. Aku rela jadi budakmu. Hargaku murah banget. Semurah apa? Keluargaku jual aku dengan harga 5 tel perak. Aku, kalau Tuan bersedia, 10 tel perak sudah cukup untuk tebus aku. 10.000 koin nggak mahal juga. Tapi apa yang bisa kau buat untukku? Aku bisa bertani. Aku juga bisa menyalakan api, mencuci dan memasak. Aku juga bisa menenun pakaian dan bikin sepatu. Oh ya, kulihat baju zirah di dalam bungkusan Tuan sedikit rusak. Aku juga bisa bantu perbaiki. Oh? Aku nggak bohong. Dulu kakekku kerjanya jadi tukang reparasi baju zirah. Kau lihat baju zirah di dalam bungkusanku dan kira aku ini perwira peringkat kelima. Jadi kau mau aku menebusmu, kan? Aku nggak. Kalau aku bilang, aku cuma seorang kakek tua biasa dan sebentar lagi akan masuk militer, apa kau masih mau ikut denganku? Asalkan bisa pergi dari sini, aku rela jadi budak. Baiklah, ikut aku menemui mucikarinya. Ya ampun, Tuan. Bagaimana pelayanan Desi? Lain kali sering datang ya. Aku mau wanita ini. Aku bisa menembusnya dengan 3.000 koin. Apa benar begitu? 3.000 koin? Tuan, Anda bercanda. Desi ini kubeli dengan harga 10.000 koin. Kau mau beli dengan 3.000 koin? Berarti aku rugi 7.000 koin. Bisnismu sedang gak bagus. Masih berani beli gadis seharga 10.000 koin? Sejauh yang ku tahu, pertempuran di garis depan gak menguntungkan. Kota Pio sebentar lagi akan kosong ditinggalkan penduduk. Kau bawa sekelompok gadis. Masih berpikir untuk cari uang? Kenapa dia? Ini kekuatan militer negara Liga sedang di puncaknya. Gak mungkin kalah. Kalau Anda suka, 3.000 koin gak cukup. Setidaknya 9.000 koin. 6.000 koin. Kalau nggak mau ya sudah.